persilakan kepada Bapak Ibu untuk... Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh memusnahkan 3 juta batang rokok ilegal dan barang-barang hasil penindakan KPBANAN dan Cukai. Adapun nilai barang yang dimusnahkan senilai 4,4 miliar dan hasil potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari upaya pelanggaran KPBANAN dan Cukai kurang lebih sekitar 3,8 miliar. Barang-barang yang dimusnahkan tersebut meliputi 3.148.000 batang barang cukai hasil tembakau. Selain memusnahkan rokok ilegal, Bea Cukai Aceh juga memusnahkan 34 liter minuman mengandung etil alkohol, 7 bal pakaian bekas, 124 piece kosmetik, 1.744 bungkus teh, dan 4 bungkus minyak gemuk. Adapun kegiatan pemusnahan dilaksanakan pada 2 tempat dan secara simbolis dilaksanakan di lingkungan Kanwil Bea Cukai Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan keseluruhan barang hasil penindakan di PT Solusi Bangun Andalas Longga dengan cara dibakar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Safuadi mengatakan rokok-rokok yang dibakar berasal dari Thailand dan Vietnam. Safuadi menuturkan modus penyeludupan rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai ini menggunakan kapal kayu yang bisa masuk dan merapat ke banyak dermaga. Ada pula modus operasi ship to ship atau dari kapal ke kapal. Marketnya tetap kita menjadi sasaran market mereka. Ya wajar potensi keuntungan mereka sehingga mereka tetap melakukan kegiatan dari akumulasi sejak Januari sebenarnya. Ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yang sudah dimusnahkan juga, tapi ada yang belum sempat dimusnahkan, jadi sekarang terakumulasi di akhir tahun. Jadi seluruhnya sudah kita lakukan, bukan hanya untuk rokok, tapi seluruh aktivitas dari barang-barang tindak penyelundupan. Nah, itulah dinamika yang terlihat bahwa banyak sekali sekarang komoditi atau produk-produk lain yang juga berhasil kita lakukan tindakannya ya. Jadi ini yang sebagai penanda kepada kita semua, kepada masyarakat bahwa kalau yang melakukan aktivitas industri ini adalah negara lain, yang berhasil menaikkan kesejahteraannya kan negara lain gitu ya. Jadi tentu kita juga ingin melakukan hal kita di tempat kita gitu. Supaya kemudian yang tumbuh sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala BNN tadi, yang tumbuh industri kita, yang tumbuh petani kita gitu. Akan kita cukai. Padahal kita cukai itu kan alat untuk pertama barrier ya, untuk mengurangi jumlah prevalensi agar anak-anak tidak merokok, tapi untuk yang tetap merokok tetap harus memegang tanggung jawab untuk kemudian dana itu kan bisa dikonversi untuk kegiatan kesehatan masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini yang harus terus kita lakukan. Jangan kemudian ada perusahaan di dalam negeri melepaskan dan melarikan tanggung jawabnya untuk melakukan produksi tapi tidak mengambil tanggung jawab membayar cukainya. Karena cukai yang dibayarkan itu pasti akan digunakan oleh pemerintah untuk menguatkan sisi pelayanan kesehatan kita gitu. Ini yang harus disadari oleh semua kita, oleh masyarakat kita. Jadi itu benar yang saya ditanyakan tadi, merek yang sekarang bertambah itu sebagai bukti bahwa kolaborasi, sinergitas antar aparat penegak hukum semakin kuat sehingga kita bisa melakukan tindakan yang lebih luas lagi. Bukan hanya dari sisi kuantitas tapi juga kualitas dan tentu jenis-jenis yang tadi sudah terlihat, jenis mereknya makin banyak. Selanjutnya, barang lain yang dimusnahkan sebanyak 31 unit sepeda motor bekas, 92 koli spare part motor, 47 ekor hewan, 163 piece alas kaki, 7 piece barang elektronik, 180 piece kosmetika, 538 piece obat dan suplemen, dan 4 koli pakaian bekas bal pres. Berhasil diamankan dalam upaya penggagalan penyeludupan barang impor ilegal. Selain itu, Operasi Gabungan Bea Cukai Aceh dengan APH lain berhasil melakukan penindakan terhadap total 548.782 gram metapetamin, 15.000 butir ekstasi, dan 1.118.060 gram ganja kering. Sementara itu, Safuadi menyebutkan rokok ilegal beredar hampir seluruh wilayah di Aceh karena tingginya permintaan konsumen. Menurutnya, untuk menutup celah permintaan rokok ilegal, masyarakat juga harus berantisipasi dengan cara tidak membeli barang tersebut. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.